Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berhasil kapan Dewi Hutam dengan NPM 1412090159 dan Mulyo Hadi Rianto dengan NPM 1412090249 akan menjelaskan tentang pengenalan keamanan komputer. Di dunia komputer saat ini, kriptografi sangat diperlukan baik untuk menyimpan atau menguruskan data. Algoritma kriptografi untuk mengenkripsi data yang menjamin keamanan dan keutuhan dalam proses pengiriman dan penyimpanan data, sehingga data tetap rahasia dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu. Proses dalam kriptografi dilakukan dengan cara mengenkripsi data menggunakan kunci tertentu menjadi ciphertext, sehingga isinya tidak dapat diakses. Untuk mengakses data yang asli harus dilakukan proses dekripsi terhadap ciphertext dengan kunci yang sama ketika proses enkripsi. Setelah proses dekripsi selesai, maka data yang asli akan dapat diakses dengan itu. In modern cryptography is necessary as a principle and trust data. Cryptography algorithm to encrypt data to ensure the security and integrity the process of typing and storage of data so that the data remain confidential and can only be accessed by certain people. The process in encrypted data is done by encrypting data being ciphertext. Certain key to that content cannot be accessed to the access original data. So the key to create and ciphertext will be sent as the encryption process. After the decryption process is complete, the original data will be accessible to the world. Keamanan komputer adalah proses mencegah dan mendeteksi penggunaan yang tidak memiliki hak akses dalam menggunakan komputer. Pencegahan membantu untuk menghentikan penggunaan yang tidak terautorisasi mengakses komputer kita. Inti dari keamanan komputer adalah melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Keamanan komputer sendiri meliputi beberapa aspek, antara lain adalah satu, privasi. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Contohnya adalah email atau file-file lain yang tidak boleh dibaca orang lain meskipun oleh administrator. Pencegahan yang mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi enkripsi. Jadi hanya pemilik informasi yang dapat mengetahui informasi yang sesungguhnya. Yang kedua adalah integriti. Penekanannya adalah sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Contohnya adalah penyerangan integritas ketika sebuah email dikirimkan di tengah jalan, disadap dan diganti isinya sehingga email yang sampai ke tujuan sudah berubah. Yang ketiga adalah authentication. Ini akan dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya. Apakah cocok atau tidak? Jika cocok diterima dan tidak akan ditolak. Contohnya biasa berhubungan dengan hak akses seseorang, apakah dia mengakses yang sah atau tidak. Dalam keamanan sistem informasi yang perlu kita lakukan adalah untuk mempersulit orang lain untuk mengganggu sistem yang kita pakai dengan menggunakan banyak cara. Salah satunya adalah metode kriptografi. Secara umum kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan berita. Selain pengertian tersebut, terdapat pula pengertian ilmu yang mempelajari teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Dalam kriptografi, Anda akan menemukan beberapa macam istilah atau terminologi yang harus Anda pahami agar pendalaman materi tidak menghambat ketidakpahaman Anda tentang istilah yang digunakan. Pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain dari pesan adalah plain text atau teks jelas. Agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan perlu disajikan ke bentuk yang tidak dapat dipahami. Contoh ini, plain text harus dienkripsi terlebih dahulu menggunakan kunci agar menjadi ciphertext. Sedangkan untuk pembacaannya harus didekripsi dahulu dengan kunci yang sama dengan kunci enkripsiannya, sehingga nanti si penerima akan dapat membaca plain text kembali. Sejarah kriptografi. Pada tahun 475 sebelum Masehi, bangsa Sparta, suatu bangsa militer pada zaman Yunani kuno, menggunakan teknik kriptografi yang disebut skytale. Untuk kepentingan perang, skytale terbuat dari tongkat dengan papirus yang mengelilinginya secara spiral. Kunci dari skytale adalah diameter tongkat yang digunakan oleh pengirim bersama dengan diameter tongkat yang dimiliki oleh penerima pesan, sehingga pesan yang disembunyikan dalam papirus dapat dibaca dan dibaca oleh penerima. Ini adalah contoh skytale yang dibuat oleh pasukan Sparta pada zaman dahulu. Yang kedua adalah tahun 660 sebelum Masehi. Julius Caesar, seorang kaisar terkenal Romawi yang menaklukkan bangsa Eropa Timur Tengah, juga menggunakan teknik kriptografi yang sekarang disebut Caesar Cipher untuk berkorespondensi. Teknik yang digunakan oleh sang Caesar adalah
mensubstitusikan alfabet secara beraturan, yaitu alfabet A diganti dengan D, B diganti dengan E, dan seterusnya. Sebagai contoh, plain teks A, B, C, D, E sampai Z dirubah menjadi hypertext dengan kunci D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z, A, B, C. Dan contohnya ini adalah kita jumpa besok pagi dengan menggunakan metode substitusi Caesar shifter ini, maka dihasilkan hypertext yang berwujud NLWD MXPSD EHPRNSDGL. Pada tahun 40 sebelum Masehi, pengembangan kriptografi dari Caesar Shifter membuahkan suatu kriptografi baru, yaitu Scrivener Shifter, menggunakan sudut tanggal Scrivener untuk melakukan enkripsi. Contohnya adalah plaintext dengan kunci Sony. Ya, kunci ini panjang kunci lebih pendek dari waktu panjang plaintext, maka kunci akan diulang secara periodik sesuai dengan jumlah plaintext yang kita tulis. Maka hasil shifternya adalah LCCD HZNGVHRCL. Yang selanjutnya adalah pada Perang Dunia II, Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang bernama Enigma. Melakukan enkripsi dengan cara rumit menggunakan beberapa buah rotor. Contohnya adalah gambar ini. Ini Enigma yang menggunakan 3 buah rotor yang masing-masing rotor mempunyai diameter yang berbeda. Ini adalah contoh mesinnya. Selanjutnya adalah teknik substitusi. Langkah pertama adalah membuat suatu tabel substitusi. Tabel substitusi dapat dibuat tadi dengan catatan bahwa penerima pesan memiliki tabel yang sama untuk keperluan referensinya. Bila tabel substitusi dibuat secara acak, akan semakin sulit pemecahan hypertext oleh orang yang tidak berhak. Contohnya adalah tabel substitusi yang digunakan Caesar Shifter. Yang kedua adalah teknik blocking. Dengan menggunakan teknik blocking, dipilih jumlah lajur dan kolom untuk penulisan pesan. Jumlah lajur atau kolom menjadi kunci bagi kriptografi dengan teknik ini. Plaintext dituliskan secara vertikal ke bawah berurutan pada lajur dan dilanjutkan pada kolom berikutnya sampai seluruhnya tertulis. Hypertextnya adalah hasil pembacaan plaintext secara horizontal berurutan sesuai dengan bloknya. Contoh, jika plaintext adalah 5 teknik dasar kriptografi, maka hasil hypertext jika menggunakan teknologi blocking satu blok berisi 4 karakter adalah, jadi shiftersnya hasilnya ini adalah 5 kaki KR EDRA EAIS KSTI NATIRO. Yang ketiga adalah permutasi. Teknik ini membedakan suatu merotasi karakter dengan aturan tertentu. Bentuknya adalah perlawanan dengan teknik substitusi. Dalam teknik substitusi, karakter berada pada posisi yang tetap, tapi identitasnya yang diacak. Pada teknik permutasi, identitas karakternya tetap, namun posisinya yang diacak. Sebelum dilakukan permutasi, umumnya plaintext terlebih dahulu dibagi menjadi blok-blok dengan panjang yang sama. Contohnya adalah di bawah. Ini terdapat 6 karakter yang dibagi menjadi 6 blok. Sedangkan plaintextnya adalah 5 teknik dasar kriptografi. Ini akan dirubah dari angka atau huruf pertama akan diganti dengan urutan blok yang paling belakang, yaitu urutan nomor 6. Sedangkan urutan blok nomor 6 akan dienkripsi menjadi urutan blok nomor 1. Urutan blok nomor 2 akan tetap pada posisi nomor 2, dengan blok nomor 3 akan digeser menjadi urutan blok nomor 4. Begitu pula nomor 4 akan digeser lagi berpindah ke blok 3, dan blok 5 akan tetap sama menempati posisi blok 5. Demikian sehingga akan didapat proses enkripsi dengan metode permutasi. Hasilnya adalah NETKS5 SKDAI IRK RAATGORPRI. Yang keempat adalah metode ekspansi. Suatu metode sederhana untuk mengajak pesan adalah dengan memelewatkan pesan itu dengan aturan tertentu. Salah satu contoh penggunaan teknik ini adalah dengan melewatkan huruf konsonan atau bilangan ganjil yang menjadi awal dari suatu kata di akhir kata itu dan menambahkan akhiran an. Bila suatu kata dimulai dengan huruf vokal atau bilangan genap, ditambahkan akhiran i. Contohnya adalah 5 teknik dasar kriptografi.
Di sini terdapat huruf atau bilangan ganjil. Maka sesuai dengan ketentuan bilangan ganjil akan ditambahkan akhiran an sehingga menjadi 5 an. Sedangkan teknik berawalan huruf konsonan diletakkan di paling belakang dan ditambahi an. Sedangkan dasar D adalah huruf konsonan, maka diletakkan di belakang dan ditambahi an juga. Sedangkan kriptografi diawali dengan K, maka K ditaruh belakang dan dilindungi dengan akhiran an juga. Teknik terakhir yaitu pemampatan. Teknik pemampatan menguraikan panjang peran atau jumlah blok dengan cara untuk menyembunyikan isi pesan. Contoh sederhana ini menggunakan cara menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Karakter-karakter yang dihilangkan disatukan kembali dan disusul bagi lampiran dari pesan utama dengan diawali oleh satu karakter putus. Dalam contoh ini adalah karakter dash. Contohnya tetap sama, yaitu 5 teknik dasar kriptografi. Kita akan menghilangkan karakter ketiga secara berurutan, yaitu yang pertama adalah huruf 5. Karakter ketiga adalah 1, 2, 3, huruf T. Setelah huruf 5 kita hilangkan, maka urutan dari 5 adalah E. E kita hilangkan. Kita hilangkan mulai kita hitung lagi ketiga, yaitu K. Kita ambil lagi I. Begitu pula seterusnya. Kita akan mengambil dan menyimpan pesan yang dihilangkan untuk sementara waktu. Dengan untuk hasil enkripsiannya adalah 5E I I K D A A R K R T T D F I adalah pesan dari lampiran atau pesan utama. Sedangkan TN S I O A adalah pesan yang kita hilangkan, dan dalam contoh ini adalah digunakan dan sebagai pemisah antara pesan utama dan pesan yang kita hilangkan. Kunci dari kriptografi terdapat dua macam kunci. Yang pertama adalah algoritma simetris. Algoritma simetris atau simetrik algoritma adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci dekripsi, sehingga algoritma ini disebut sebagai single key algorithm. Sebelum melakukan pengiriman pesan, pengirim dan penerima harus memilih suatu kunci tertentu yang sama untuk dipakai bersama, dan kunci ini haruslah rahasia dari pihak yang tidak berkepentingan, sehingga algoritma ini disebut juga algoritma kunci rahasia atau secret key algorithm. Contohnya adalah pengirim mengirimkan plain text kepada penerima dengan dienkripsi oleh key yang sama sehingga menjadi ciphertext. Selanjutnya, penerima dapat membaca ciphertext hasil kiriman dari sang pengirim dengan menggunakan key yang sama pula seperti key untuk mengenkripsi dari pengirim. Yang kedua adalah algoritma asimetrik. Algoritma asimetrik adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci dekripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik disebarkan secara umum, sedangkan kunci privatnya disimpan secara rahasia oleh si pengguna. Walau kunci publik telah diketahui, namun akan sangat sulit mengetahui kunci privat yang digunakan. Dalam kasus ini, pengirim mengirimkan plain text pada penerima dan dienkripsi oleh key pertama, yaitu kunci untuk mengenkripsi. Sedangkan ciphertext dapat dibaca oleh penerima dengan dekripsi yang menggunakan kunci kedua, yaitu privat key, agar dapat membaca plain text yang dikirim oleh sang pengirim. Maka dari itu, metode algoritma asimetris ini menggunakan dua kunci, yaitu kunci pertama untuk enkripsi adalah public key dan kunci yang digunakan untuk mendekripsi adalah privat key. Maka akan dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak usaha yang diperlukan untuk membongkar suatu kriptosistem, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan, sehingga semakin kuat algoritma kriptografi yang digunakan. Artinya, maka semakin aman digunakan untuk menyandikan pesan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian.